Jauh sebelum Iwayan Koster dan Ganjar Pranowo berkomentar soal final U20, rupanya persoalan lolosnya timnas Israel sudah menjadi masalah yang cukup serius yang kemudian ini menjadi bahan pembicaraan. Kemenpora dan PSSI sudah berusaha bicara dengan FIFA bahwa aturan hukum di Indonesia itu nggak memungkinkan kalau kita nerima timnas Israel sebagai utusan resmi. Apa dasarnya? Dasarnya jelas, ada Permenlu atau Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 3 tahun 2019. Itu jelas diatur. Aturannya Indonesia atau kita melarang delegasi resmi dari Israel, melarang pengibaran bendera, atau melarang diputarnya lagu kebangsaan Israel. Itu aturan positif yang tertera sebagai hukum di Indonesia. Belum lagi ditambah konsensus berbangsa yang ada atau tercakup dalam Undang-Undang Dasar kita, konstitusi kita bernegara, dan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, bla 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 bla. Itu yang menjadi pegangan hukum kita. Artinya kalau dipaksakan timnas Israel tampil di Indonesia apa adanya, maksudnya dia sebagai utusan resmi atau delegasi resmi dari Israel, pengibaran bendera Israel, menyanyikan lagu kebangsaan Israel, itu sama aja PSI melanggar aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan kalau itu difasilitasi oleh pemerintah, artinya pemerintah menjilat ludahnya sendiri. Ini kan bahaya. Kecuali kalau kita memang mau membuang hukum kita ke tong sampah. Itu baru bisa kita lakukan. Lobby PSSI atau lobby Kemenpora terhadap FIFA itu niatnya agar bisa dibicarakan untuk mencari jalan keluar. Maksudnya gimana? Maksudnya Indonesia tetap jadi tuan rumah, tetapi ada masalah ini. Ada masalah hukum yang mesti diselesaikan agar pertandingan tetap bisa dilaksanakan, tetapi kita sebagai bangsa, sebagai negara itu tidak harus membuang hukum positif kita ke tong sampah. Itu yang mau dicari dari lobby yang harus dilakukan. Misalnya ya, untuk dicarikan co-host negara lain. Fungsinya ya tentu saja sebagai tempat ketika timnas Israel bertanding misalnya. Itu pasti akan mengurangi banget beban Indonesia dan tidak melanggar aturan. Co-host ini bisa di Singapura atau bisa di negara-negara tetangga yang tidak ada masalah dengan adanya timnas Israel. Dengan demikian, kita sebetulnya nggak nolak timnas Israel main di final Piala Dunia U20. Nggak menolak, hanya saja undang-undang kita, aturan hukum kita memang belum membolehkan ada delegasi resmi dari Israel untuk hadir di Indonesia dengan bendera nasional, dengan lagu kebangsaan, dan lain-lain. Mau gimana? Ya itu hukum kita, itu hukum di Indonesia. Tapi lobby tersebut ternyata gagal total. FIFA kayaknya ya tetap kekeh, nggak mau bahwa semua peserta harus diperlakukan setara. Dia nggak mau tahu bahwa kita punya aturan seperti itu. Dia nggak mau tahu bahwa sikap politik luar negeri kita terhadap Israel dan Palestina seperti itu. Jadi kan problem kan? Ada dua aturan yang saling bertabrakan. Aturan Indonesia sebagai sebuah negara dan aturan FIFA sebagai organisasi penyelenggara sepak bola dunia. Kalau ada dua aturan ini yang saling bertabrakan, lo milih mana? Kalau gue ya, kan gue orang Indonesia. Ya gue pastilah lebih menghormati aturan yang ada di Indonesia. Masa sih kita mau dorong-dorong pemerintah melanggar aturan yang dibuatnya sendiri? Kan nggak mungkin. Hanya karena kita mau tunduk patuh sama FIFA, kan nggak mungkin. Mestinya ya FIFA juga mau dong memahami ada aturan kita yang nggak bisa begitu saja
dilanggar. Kalau gue akan mendahulukan hukum di Indonesia karena gue warga negara Indonesia, bukan warga negara Israel. Jadi ya, baik Kemenpora, Kemenlu maupun PSSI sudah tahu sejak awal ada masalah yang nggak selesai antara Indonesia dengan FIFA. Setidaknya masalah itu timbul sejak Oktober 2022 ketika akhirnya timnas Israel dipastikan lolos babak prakualifikasi. Sementara kita tahu kan, komitmen Indonesia sebagai tuan rumah final U20 itu sudah disetujui pada 2019. Jadi ketika Indonesia tanda tangan, kita belum tahu siapa-siapa aja yang ikut nanti dalam final U20. Kita baru tahu Israel lolos ya, kemudian baru kita tahu setelah hasil dari pertandingan. Jadi itu yang kemudian menjadi sarana lobby, menjadi sarana tempat mestinya didiskusikan bagaimana jalan keluarnya. Gue ingin bilang gini, artinya kan ya, kalau tahu masalahnya kayak gitu, Pak Erik pasti udah tahu lama dong. Udah tahu dari tahun 2022, pemerintah udah tahu lama dong, karena kan aturannya nggak berubah di Indonesia. Pertanyaan gue simpel, kenapa kok kalau masalah ini sudah diketahui lama dan pembicaraannya nggak ada jalan keluar, kan cuma dua. Lo maksa pemerintah Indonesia melanggar aturan yang dibuatnya sendiri, atau atau FIFA mau bernegosiasi dengan aturan-aturannya, atau yang kedua ya sudah kita nggak bisa jalanin. Atau FIFA mengatakan ya oke, kita nggak bisa menjalani di Indonesia karena prinsipnya berbeda. Kalau udah tahu kayak gitu, maka sebetulnya nggak perlu dong ada ontran-ontran kayak gini. Karena kita udah tahu jauh sebelum Koster ngomong, jauh sebelum apalagi Pak Ganjar Pranowo ngomong. Makanya mungkin ya, ketika obrol-obrol FIFA dengan Indonesia itu nggak ketemu, kabarnya Indonesia ditawarin, udah deh kalau memang ada trouble di U20, siap nggak jadi tuan rumah U17? Gitu deh. Setelah tuan rumah sebelumnya, Peru ekonominya kayaknya nggak sanggup untuk menopang biaya besar atas penyelenggaraan itu. Kalau U17 mungkin nggak akan ada masalah karena seluruh peserta yang lolos nggak membuat Indonesia harus melanggar hukum jika dilaksanakan. Kabarnya deal Indonesia jadi tuan rumah final U17 sudah ACC, udah oke, diputuskan jauh sebelum keributan ini. Tapi kenapa sampai saat ini belum diumumkan ke publik? Padahal kalau diumumkan cepat, setidaknya bisa meredakan kecewaan masyarakat yang hobi nonton bola. Tapi mungkin aja ya, semua itu adalah dipersiapkan untuk drama. Bahwa kita udah tahu kita nggak mungkin menjalani final U20 di Indonesia karena terhambat aturan hukum. Bahwa mungkin FIFA udah nawarin Indonesia untuk jadi tuan rumah U17. Dan mungkin saja itu sudah diterima oleh Indonesia tetapi belum diumumkan. Masalahnya di mana? Masalahnya kalau begitu-begitu saja nggak akan ada drama. Ini harus dibuat drama agar ini menjadi batu loncatan sampai ke 2024 nanti. Masyarakat yang hobi nonton sinetron ini penting ditarik simpatinya, penting ditarik perhatiannya agar berbuah elektoral. Lihat aja deh, dari gunjang-ganjing ini, Anies Baswedan misalnya sebagai seorang calon presiden, sampai sekarang kita nggak denger dia berstatement apa, di mana posisinya, dan memang tidak jelas apa yang ingin dia sampaikan dalam konteks penolakan atau katakanlah final U20 di Indonesia. Padahal ya, secara nature, isu Israel Palestina itu isu yang cocok buat Anies karena dia didukung oleh kelompok-kelompok
Islam politik yang selama ini menjadikan isu Israel dan Palestina itu sebagai isu utama. Jadi pertanyaannya, kenapa sih kok sampai Anies nggak berani bersuara? Padahal sekali lagi ini cocok loh dengan profil pemilihnya Anies yang pasti tidak mau kesebelasan Israel main di Indonesia. Kalau gua rasa sih bukannya dia nggak mau bersuara. Justru menurut gua Anies berharap pagelaran U20 itu beneran digelar di Indonesia dengan Israel sebagai salah satu pesertanya. Loh, Anies setuju? Oh, bukan begitu. Justru ketika acara itu beneran digelar, baru saat itu Anies bersuara untuk menolak dengan keras. Dia akan kerahkan seluruh kekuatan untuk menuding pemerintah jelas-jelas telah melanggar konstitusi. Gerombolan pengasong agama akan menari riang menyambut kerusuhan. Karena apa? Karena mendapat momentum. Kan pemerintah jadi serba salah. Selama perhelatan itu katakanlah 1 bulan, pemerintah kita harus menjaga mukanya dari dicacat oleh dunia internasional, artinya harus menjaga semua yang ada, nggak boleh membatalkan pertandingan bla 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 bla. Sementara lo bayangkan masyarakat barangkali akan dibakar-bakar aja selama sebulan itu untuk menyatakan bahwa pemerintah melanggar hukum, pemerintah melanggar undang-undang, ini ada timnas Israel adalah musuh umat Islam, bla 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 bla. Lo bayangin suasananya. Pemerintah jadi kebingungan. Di satu sisi sebagai tuan rumah Indonesia harus tetap melindungi tamu-tamunya dengan baik. Di sisi lain tadi ada Permenlu, ada aturan konstitusi yang mungkin kalau Israel main di sini dengan mengibarkan bendera kesebelasannya atau bendera negaranya, yaitu melanggar undang-undang. Alhamdulillah sih, bayangan gua tentang kengerian 212 jilid 2, 3, dan 4 itu sudah berlalu. Karena lo bayangin kalau kejadian Jakarta saja itu ramenya kayak gitu. Tapi bayangin kalau suasana Jakarta ditarik menjadi suasana nasional karena Pilpres itu adanya di nasional. Itu yang mungkin akan mengerikan. Itu drama kalau jadi. Makanya sampai sekarang Anies nggak ngomong. Dia sih berharap itu jadi, Israel main, karena akan bisa meningkatkan posisi tawar dia. Sama seperti dia ketika dia melawan Ahok kan, itu isu yang mau dicari. Tapi ada lagi drama lain yang sedang dimainkan. Pembatalan Indonesia jadi tuan rumah U20 rasanya sayang kalau dilewatkan begitu saja. Harus ada sinetron-sinetronnya, harus ada tokoh yang bisa memetik simpati. Kayaknya pemain drama berikutnya adalah Erick Thohir. Jika benar sejak awal FIFA dan pemerintah Indonesia nggak ketemu kata sepakat dalam soal posisi timnas Israel, artinya kan sebagai ketua PSSI, Erick udah tahu dong sejak awal Indonesia nggak mungkin jadi tuan rumah final U20. Nah, prosesi pembatalan itu harus dibuat sedemikian dramatis. Yang pertama agar PSSI nggak disalahin dengan kegagalan lobby ke FIFA ini. Untuk membuat drama itu, ya dimanapun kan harus ada tokoh antagonis dan tokoh protagonis, tokoh baik dan penjahat, ada jagoan, ada penjahatnya. Sebagai ketua umum PSSI, Erick bisa tampil jadi tokoh baiknya, tokoh protagonisnya. Tapi tetap saja butuh tokoh tandingan, tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonisnya kemudian didapatlah orang yang tepat. Dia adalah Ganjar Pranowo. Jadi jangan kaget ya kalau misalnya Arya Sinulinga itu ngomong bahwa ini dibatalkan hanya karena drawing gitu ya, undian dibatalkan karena kepala daerah yang protes, dan yang ngumuman pembatalan itu adalah PSSI. Sampai sekarang FIFA tuh nggak ngumumin kenapa drawing dibatalin.
Yang ngumumin pembatalan adalah PSSI. Dan sampai sekarang, orang-orang PSSI tetap ngotot bahwa ini dibatalkan karena 2 orang kepala daerah, Koster dan Ganjar, itu protes terhadap kehadiran timnas Israel. Jadi protes ini dikapitalisasi agar mereka yang protes jadi penjahat dan Erik yang gagal ngelobi FIFA jadi jagoannya. Orang yang dapat simpati. Jangan kaget kalau lo belakangan lihat meme yang beredar, jangan tinggalkan Erik sendiri. Halo, dia aja lahir sudah pakai babysitter, baru lahir. Gak mungkin sendirian sampai sekarang, jadi gak mungkin lah dia bergerak sendiri. Itu agak berlebihan. Ketika Ganjar Pranowo sebagai capres ditempatkan sebagai tokoh antagonis, ya udah, tembakannya langsung diarahkan sampai sekarang. Jadi lu percaya bahwa gagalnya U20 main di Indonesia cuma karena cangkemnya 1-2 orang? Gua sih nggak percaya. Kalau lu percaya kayaknya lu terlalu tolol deh. Masa cuma ngomong gagal? Emang kita nggak pernah berpikir bahwa ada problem-problem yang jauh lebih besar dan jauh lebih dasar dibanding itu semua? Yang kedua, iya, kalau memang kita gagal dan tadi dibilang bahwa Indonesia ditawarkan jadi tuan rumah U17, kenapa belum diumumkan? Nah ini, lagi-lagi drama. Kalau diumumkan kemarin-kemarin, untuk menghapus kekecewaan nggak ada drama dong. Nggak ada tokoh antagonis kayak Ganjar Pranowo yang digebukin sekarang. Atau Wayan Koster yang digebukin sekarang. Nggak ada tokoh hero kayak Pak Erick Thohir, jangan biarkan sendirian ke Doha misalnya. Nggak ada tokoh yang bertempur di situ. Jadi ini kejadiannya kayak gitu. Nanti mungkin ketika Indonesia mengumumkan hasil lobby kita ternyata mendapatkan U17 menjadi tuan rumah. Wah, orang kepeluk tangan bahwa ini adalah prestasi seorang ketua PSSI. Ya, memang kita harus akui, negeri ini masih suka sinetron. Negeri ini negeri drama. Banyak pemain-pemain drama, bahkan politik saja itu penuh dengan drama, apalagi menjelang 2024. Tapi yang paling gue sayangin adalah negeri drama ini justru mencaci maki orang yang ngingetin bahwa kita punya aturan hukum loh, kita punya konstitusi loh. Jangan dilanggar, kita boleh saja menjalankan sesuatu, tapi sebagai bangsa kita tetap harus mengacu pada undang-undang. Dan orang yang berkata seperti ini, seperti Ganjar Pranowo, adalah orang yang sekarang dicaci maki. Dicaci maki hanya karena dia ingin mengatakan Indonesia punya aturan hukum, Indonesia punya kewajiban menegakkan aturan hukum di negerinya sendiri. Ya, mau gimana? Inilah kita lebih suka dengan drama ketimbang berpikir lebih sehat. Gue Eka Guntadi di acara Masuk Pak Eko. Terima kasih.